Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan melanjutkan pembelajaran minggu kemarin, tepatnya pada hari Kamis, yang telah dibahas ataupun dijelaskan oleh Bu Ade. Dan minggu ini kita akan melanjutkan kembali tentang bab 1 mengenai memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Tapi sebelumnya kita belajar, ada baiknya kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan dan yang paling penting adalah keberkahan ilmu yang akan kita dapatkan. Amin. Baik, di sini saya telah membuat slideshow mengenai kedudukan dan fungsi Pancasila itu sendiri. Dari pengertian Pancasila, saya telah menampilkan pengertian dari Muhammad Yamin dan Insinyur Soekarno. Kalau Pancasila menurut Insinyur Soekarno di sini adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun sekian abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Sedangkan menurut Muhammad Yamin, beliau menjelaskan bahwa Pancasila itu sendiri berasal dari kata panca yang artinya adalah 5 dan sila berarti sendi, dasar, peraturan, tingkah laku yang penting dan baik. Pancasila sejak tanggal 18 Agustus 1945 telah ditetapkan sebagai dasar negara sebagaimana tertuang dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Baik, di sini saya telah menampilkan yang namanya tata urutan peraturan perundang-undangan. Di situ dapat kamu lihat bahwasanya dari piramida di atas yang paling puncaknya itu adalah UUD 1945. Tapi di atas UUD itu adalah Pancasila. Pancasila disebut juga dengan dasar negara, sedangkan UUD adalah dasar hukum negara. Jadi segala sesuatu peraturan yang ada di Indonesia ini semuanya mengacu ataupun memfokuskan, memusatkan dari poin-poin yang ada di Undang-Undang Dasar 1945. Secara umum, fungsi dan peranan Pancasila menurut TAP MPR nomor 3/MPR/2000 tentang sumber hukum nasional dan tata urutan perundangan dinyatakan bahwa Pancasila itu sendiri berfungsi sebagai Pancasila. A. Kedudukan dan fungsi Pancasila. Pancasila mempunyai kedudukan yang bersifat tetap, tidak berubah sepanjang masa kuat dan negara Indonesia. Tercantum di dalam pembukaan UUD 1945 yang dengan jalan hukum tidak dapat diubah. Atas dasar itu, maka kedudukan Pancasila bersifat abadi bagi bangsa dan negara. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Pancasila sebagai jiwa bangsa berfungsi agar Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila. Setiap bangsa dan negara itu tentu memiliki jiwa. Dalam hal ini, Pancasila menjadi jiwa bangsa Indonesia. Pancasila sendiri telah ada sejak bangsa Indonesia lahir, yaitu Proklamasi Kemerdekaan. 2. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Nah, di sini sudah masuk ke dalam kategori yang namanya fungsi dari Pancasila itu sendiri ya. Nah, baik. Pancasila sebagai bangsa Indonesia memiliki fungsi yaitu sebagai hal ini yang memberikan corak khas bangsa Indonesia dan menjadi pembeda yang membedakan bangsa kita dengan bangsa yang lain. Perlu kamu ketahui bahwasanya Indonesia itu mengikuti yang namanya hukum demokratis. Jadi segala sesuatunya itu memang sudah tertulis ataupun harus mengikuti yang namanya aturan-aturan yang ada di Indonesia dan berdasarkan pemilu dalam pemilihan para penguasa ataupun presiden. Dalam pengiriman tugas, kamu mengirim di batas jam 8, tidak dianggap yang namanya kamu mengerjakan tugas. Batas maksimal itu hanya jam 8. Kelas 81 sampai 9 itu dikirim ke Bu Ade, 810 sampai 11 itu dikirim ke Bu Aisyah. Kamu mengerjakan tugasnya, di atas itu kamu terterakan nama, mapel, kelas, tugas minggu keberapa serta tanggal. Karena kalau kamu tidak membuat nama ataupun yang saya sebutkan yang tadi, kami sulit untuk mengetahui itu tugas siapa, apakah kelas 8 ataupun kelas 7. Karena kalau kamu memberikan nama di situ, kami sudah tahu dan kami mudah untuk memberikan nilai kepada siapa.